Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Putri Giani. Hari ini kita akan belajar biologi asik mengenai materi genetik. Sebelumnya nih, kalian pernah penasaran gak sih kenapa bentuk mata, hidung, mulut, sampai bentuk muka kita tuh bisa mirip atau bahkan sama persis dengan ibu atau ayah kita? Nah, ternyata itu semua terjadi karena adanya materi genetik yang ada di setiap tubuh manusia yang bertanggung jawab untuk mewarisi sifat genetik dari induk ke keturunannya. Dan pada video kali ini kita akan mempelajari serta membahas tentang struktur dan fungsi dari macam-macam materi genetik tersebut. Gen, DNA, dan kromosom adalah materi genetik yang bertanggung jawab untuk mewarisi sifat-sifat genetika dari induk ke keturunannya. Materi genetik ini terdapat di sel-sel di dalam tubuh, misalnya pada sel darah, sel tulang, sel gamet, dan lain-lain. Tepatnya, materi genetika ini berada di dalam nukleus atau di dalam inti sel. Materi genetik atau faktor hereditaritas adalah informasi yang dimiliki setiap sel makhluk hidup yang dapat diwariskan ke keturunannya. Nah, dalam suatu rangkaian DNA itu terdapat perintah yang dapat menentukan sifat ataupun karakteristik setiap makhluk hidup yang dapat juga disebut sebagai gen. Sementara itu, faktor genetik adalah suatu kondisi yang disebabkan karena adanya faktor atau pengaruh dari leluhur kita terdahulu yang termasuk ke dalam garis keturunan keluarga. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai zat tersendiri yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, dan mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Selanjutnya ada DNA atau deoksiribonukleik asid, adalah senyawa besar yang tersusun dari beberapa nukleotida, terdiri dari gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Ada 4 jenis nukleotida penyusun DNA, yaitu basa adenin, timin, guanin, dan sitosin. Beberapa fungsi dari DNA diantaranya yaitu membawa informasi genetik, membentuk RNA, mengontrol aktivitas sel baik secara langsung dan tidak langsung, dan berperan dalam proses sintesis protein. RNA merupakan seutas benang tunggal yang tersusun molekul ribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen. Pada RNA tidak terdapat basa nitrogen timin. Basa nitrogen timin ini pada RNA digantikan oleh basa nitrogen urasil. RNA atau ribonukleik asid merupakan polinukleotida, namun ukurannya jauh lebih pendek daripada DNA. Kromosom hanya memiliki satu lengan saja. Pada setiap sel tubuh, kromosom selalu dalam keadaan berpasangan. Kromosom yang berpasangan mempunyai bentuk, ukuran, dan komposisi sama atau hampir sama disebut kromosom homolog. Jumlah macam kromosom disebut ploid atau set, perangkat atau genom. Secara umum, keseluruhan informasi genetik yang menentukan karakteristik makhluk hidup itu disimpan di dalam DNA yang terletak di dalam inti sel. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat aku sampaikan. Kurang dan lebihnya aku mohon maaf. Dan teman-teman semuanya diharapkan untuk dapat mencari berbagai informasi lainnya mengenai materi genetika ini melalui literasi ataupun menonton video pembelajaran yang lain. Terima kasih telah menonton dan belajar bersama. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.